Halo teman-teman semua para pejuang P3K khususnya di P3K Teknis Jabatan Penata Layanan Operasional. Saya mohon maaf ya baru bisa update lagi nih di upload part selanjutnya. Ini tuh part 8 ya. Karena kemarin sibuk banget untuk ngurusin kelas P3K Teknis nih teman-teman. Hampir mau ke 2 minggu sekarang. Sekarang teman-teman di kelas P3K Teknis itu sedang tryout ya. Karena setiap harinya itu digempur di soal. Jadi saya baru bisa buat video sekarang karena sudah selesai dari soalnya, dan saya masih punya PR untuk kasih tryout untuk teman-teman kelas P3 Teknis. Ini teman-teman jadi setiap malamnya tuh soal-soalnya 30 sampai 60 diulang-ulang terus dengan menggunakan real soal di Telegram. Seru banget, teman-teman bisa ikutan ya di kelas P3K Teknis bersama kami. Silahkan di batch kedua ini. Nah, teman-teman kita lihat lagi ya ke soal berikutnya di part ke-8 ini. Sesuai dengan request kemarin, ada yang pengen dicangkulin dengan undang-undang yang ada di pemecahan masalah soalnya. Nah, nanti coba kita buat soal seperti itu ya. Ini soalnya teman-teman kita bisa baca bareng-bareng. Dalam rangka menjamin hak warga negara atas layanan publik yang memadai, pemerintah mengesahkan undang-undang tentang standar pelayanan publik yang menetapkan prosedur, waktu, penyelesaian, dan mekanisme pengaduan dalam setiap jenis layanan. Seorang petugas pelayanan di suatu instansi menerima laporan dari warga tentang lamanya proses penerbitan dokumen yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Warga tersebut meminta penjelasan dan solusi mengenai keterlambatan ini. Sebagai petugas layanan publik, tindakan apa nih yang paling tepat yang harus kita ambil? Teman-teman, kalau misalkan baru gabung di channel saya, teman-teman harus dan wajib nonton dari part 1 untuk yang yang konten P3 Teknis ini, karena saya memberikan dasarnya dulu, trik jawabnya itu dari part 1 sampai ke part 7 ini, terus mengulang sampai 8 yang sedang teman-teman tonton. Jadi jangan sampai hilang di tengah jalan ya, karena ini keberlanjutan dan polanya pun teman-teman jangan sampai tidak berurutan. Nah, ini di optionnya teman-teman. Di option A, menyampaikan kepada warga bahwa keterlambatan adalah hal yang wajar dan meminta mereka menunggu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Berarti ini tidak ya teman-teman ya. Ini yang A akan kita pilih, karena pertama kita benar menyampaikan kepada warga bahwa keterlambatan adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalkan dia tidak ada take actionnya, ini hanya menunggu, maka kita nggak akan pilih yang itu. Yang B, memeriksa penyebab keterlambatan, menyampaikan informasi keterkaitan standar waktu penyelesaian, dan memberikan solusi atau kompensasi bila memungkinkan. Teman-teman, yang B good ya, karena dia memberikan solusi. Solusinya apa? Bisa jadi kompensasi dan memberikan keterkaitan standar waktu penyelesaiannya kapan. Jadi ini ada kejelasan, ada solusi. Yang B kita akan lingkari dulu sebagai option yang tepat. Kita coba lihat yang C dulu ya. Yang C, menyampaikan kepada warga bahwa Anda tidak dapat memberikan solusi. Jelas yang C akan kita pilih, udah langsung di delete aja. Yang D, mengarahkan warga untuk membuat laporan tertulis kepada pimpinan kantor tanpa menjelaskan lebih lanjut. Jelas ini juga kita akan pilih. Mengarahkan warga untuk membuat laporan tertulis mungkin jadi benar ya teman-teman. Jadi kenapa kita nggak akan pilih juga di sini tanpa menjelaskan lebih lanjut kepada pimpinan kantor? Jadi nggak akan kita pilih. Bisa jadi teman-teman option itu terlihat benar, tapi padahal dia itu salah. Makanya banyak jebakan-jebakan seperti ini. Seperti saya ngajar di kelas juga ya teman-teman, banyak jebakan-jebakan yang terlihat benar, dan alhamdulillah untuk beberapa pola, beberapa hari mereka masih bingung, tapi setelah 1 minggu mereka mengetahui bahwa pola untuk menjawab soal-soal teknis itu gampang seperti itu. Jadi teman-teman silakan ikut kelas P3K-nya ya, tinggal WA admin aja. WA adminnya di sini ya teman-teman ya, di pojok kiri atas. Kita yang option E, mengabaikan. Jelas kalau udah mengabaikan gini, udah pasti kita nggak akan teruskan bacaannya sampai akhir. Karena kalau mengabaikan ini, dia tidak ada tanggung jawab, udah pasti. Kedua adalah apalagi take action ya teman-teman, tanggung jawab aja dia nggak mau, jadi nggak akan kita pilih. Jelas opsi yang paling kuat adalah option B, memeriksa penyebab keterlambatan. 1, mengidentifikasinya. 2, menyampaikan informasi itu terkait standar waktu penyelesaian kepada warga, bahwa ada standar pelaksanaannya. Kedua adalah memberi solusi. Solusinya apa untuk keterlambatan ini? Apakah menggunakan surat keterangan sementara atau bagaimana? Ini lebih bagus teman-teman memberikan solusi. Nah, itu option B adalah opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini.
Jawaban B adalah yang paling tepat karena sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelayanan publik yang mewajibkan instansi untuk memberikan transparansi terkait standar pelayanan, termasuk waktu penyelesaian. Dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada warga dan memeriksa akar masalah, petugas dapat menjaga kepercayaan publik serta memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi, option B adalah opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Seorang penata layanan operasional di Dinas Pariwisata Kabupaten X bertugas mengelola pusat informasi wisata bagi masyarakat dan turis. Dalam menjalankan tugasnya, penata layanan ini mendapati bahwa banyak wisatawan asing dan lokal tertarik pada budaya khas daerah tersebut. Nah, ini contoh soal yang baru nih teman-teman. Termasuk bahasa dan adat istiadat. Untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, penata layanan berencana memasukkan elemen budaya setempat dalam layanan informasinya. Langkah terbaik yang dapat dilakukan penata layanan operasional untuk memperkenalkan budaya lokal sambil mempertahankan standar pelayanan itu bagaimana? Wah, ini keren teman-teman pemecahan masalahnya nih. Ini berkaitan dengan budaya. Biasanya dibahasnya di sosiokultural saya ya, di kelas saya ya. Tapi ini dikaitkan dengan teknis. Ini teman wajib untuk paham nih soal-soal seperti ini nih. Kita lihat ya, option A menampilkan video dokumentasi singkat budaya lokal dan adat istiadat yang diputar secara berkala di pusat informasi. Good, bagus teman-teman. Ini dia tanpa mengurangi standar layanan dan tapi juga dia memberikan perkenalan budaya. Jadi menampilkan video dokumentasi singkat tentang budaya lokal dan adat itu diputar secara berkala di pusat informasi. Jadi nggak ngerepotin banyak orang juga. Dan ini langsung diputar di TV-nya atau di banner-banner yang lain sebagainya. Itu bagus banget teman-teman. Jadi option A ini bagus nih di TV-TV yang ada di sekitar wisatanya ini bagus. Jadi option A kita keep dulu ya. Yang B, menyediakan buku tamu dalam bahasa daerah untuk menghargai tradisi dan mengurangi penggunaan bahasa asing di area informasi. Ini nggak akan kita pilih ya teman-teman. Di sini kan kita harus juga menjaga budaya atau wisatawan asingnya. Jadi kalau ini lebih stereotip banget, jadi nggak akan kita pilih ya option B. Yang C, meminta staf untuk mengenakan pakaian tradisional setiap hari agar suasana budaya lokal terasa lebih kuat. Bagus teman-teman, yang C juga karena dia menggunakan tradisional ya, pencerminan ya. Jadi kita akan keep dulu A dan C. Yang D, menggunakan bahasa daerah dalam semua informasi resmi agar lebih otentik walaupun sebagian besar pengunjung tidak memahaminya. Jelas enggak akan kita pilih. Ini enggak win-win solution teman-teman yang D, karena kita harus juga mencari solusi yang tidak menimbulkan pemecahan masalah yang lainnya. Jadi option D itu malah nimbulin masalah yang lainnya. Malah pengunjungnya nggak memahami, nanti besoknya nggak ada pengunjung lagi, jadi nggak akan kita pilih. Nah, kita option A teman-teman, membatasi informasi tentang budaya setempat untuk menghindari penyampaian yang kurang akurat. Ini pun enggak, nih terlalu berhati-hati juga penyelesaiannya, itu nggak baik ya teman-teman, karena kita harus cari solusi yang bisa menyampaikan adat istiadat tanpa mengurangi standar layanannya. Jadi option A nggak akan kita pilih. Nah, kita punya dua option nih teman-teman, A dan C. A adalah menampilkan video dokumentasi singkat tentang budaya lokal. Yang C adalah meminta staf untuk mengenakan pakaian tradisional. Kalau saya boleh memberikan sedikit value teman-teman, itu yang paling tepat yang A. Kenapa kita nggak akan pilih yang C? Yang C itu hanya adat istiadat pakaian tradisionalnya teman-teman. Tapi yang A itu berupa video. Kalau berupa video itu lebih banyak lebih banyak macamnya. Jadi misalkan adat istiadat X, adat istiadat B itu bisa diulang-ulang pada saat itu, pada saat hari itu. Nah, adat istiadat pakaiannya pun itu ada di videonya, nggak perlu dicontohkan oleh karyawannya. Itu bagus teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat memiliki value tinggi daripada option C itu adalah yang A. Option A teman-teman, karena dengan menampilkan video dokumentasi, pengunjung akan mendapatkan wawasan yang kaya tentang budaya lokal dengan cara yang menarik dan informatif tanpa mengorbankan aksesibilitas informasi bagi mereka yang berasal dari luar daerah. Jadi option A itu paling benar ya. Kecuali option A itu digantikan dengan option yang lain, kayak misalkan menampilkan video turis wisatawan yang tidak berkaitan dengan adat istiadat, berarti option yang paling tepat adalah baru yang C karena dia memiliki poin paling tinggi. Tapi karena A dan C diadukan karena
option A itu punya value yang tinggi, maka C yang akan kita pilih. Seperti itu ya nanti kalau misalkan teman-teman di soal ujiannya. Soal-soal kayak gini tuh harus teman-teman banyak di soalnya. Jadi teman-teman jangan takut untuk menghadapi soal teknis P3K, tapi kalau teman-teman harusnya takut kalau memang belum belajar lebih detail lagi. Silakan teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal nomor 3 nih. Seorang penata layanan operasional di kantor kecamatan Y diminta untuk menangani keluhan masyarakat mengenai proses administrasi yang dinilai lambat dan kurang efektif. Ini banyak banget soal-soal kayak gini ya teman-teman, tapi pemecahan masalahnya beda-beda nih. Berdasarkan masukan dari masyarakat, banyak warga merasa bingung dengan prosedur yang harus mereka ikuti dan dokumen yang perlu disiapkan. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan meminimalisasi keluhan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penata layanan operasional? Di sini masalahnya adalah si warga itu bingung prosedur yang harus diikuti yang seperti apa, masalah dokumen, sehingga peningkatan kualitas layanan itu banyak keluhan. Jadi kita akan pilih yang mana nih? Yang A, meminta masyarakat untuk lebih bersabar, itu nggak akan kita pilih ya teman-teman, karena yang kalau sabar itu bukan solusi lagi, itu hanya sekedar memberikan dampak hari itu, tapi kita nggak bisa kasih dampak yang memang menyelesaikan masalah yang lama gitu. Maksudnya keselanjutannya gitu, nggak akan kita pilih yang A. Yang B, menambah petugas tambahan di loket pelayanan untuk mempercepat proses administrasi. Good, yang B kita keep dulu ya. Yang C, membuat formulir online yang dapat diisi warga sebelum datang ke kantor untuk penghemat waktu. Bagus teman-teman formulir online, tapi menurut saya di sini warganya itu merasa bingung, bukan malah diberikan formulir yang apa yang harus ditempuh. Jadi membuat formulir online itu bagus, tapi sebelum formulir online itu apa dulu gitu, sebelum formulir online-nya. Yang D, mengembangkan panduan. Nah ini bagus teman-teman, karena dia bingung, maka kita membuat panduan langkah demi langkah untuk memberikan tutorial mengisi prosedur dokumentasi yang baik, yang cepat, dan kualitas pelayanan nggak ngeluh. Jadi yang paling tepat jelas yang D. Kita nggak akan pilih option yang lain lagi teman-teman, karena option D itu option yang paling tepat. Pertama adalah panduan, kemudian dalam bentuk infografis sederhana yang mudah dimengerti oleh warga dan ditempatkan di area tunggu, disebarkan melalui kanal digital. Good. 2 teman-teman, ditempel atau dipasang di banyak tempat yang memang di situ banyak orang ngumpul. Terus juga diupload juga di kanal digital atau medsos instansi tersebut. Jadi ini banyak 2 yang bisa kita dapatkan di option D. Jelas yang paling tepat adalah option D ya. Karena langkah ini paling efektif karena panduan visual dalam bentuk infografis dapat membantu masyarakat memahami alur dan dokumen yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Hal ini juga meminimalisasi kebingungan tanpa menambah beban tugas untuk membuat peraturan baru, yang memungkinkan justru menambah kerumitan bagi masyarakat. Jadi kalau misalkan tadi tambah petugas lagi tuh bagus, tapi bukan itu yang diinginkan si warga, karena warga itu bingung. Jadi kalau bingung ya kasih panduan seperti itu ya. Kita langsung lagi di option berikutnya, di soal berikutnya ya. Ini soal nomor berapa nih teman-teman? Soal nomor 4 ya. Seorang petugas penata layanan operasional di Dinas Pelayanan Publik, teman-teman dilihat ya, di kota J, menyadari bahwa waktu pelayanan di loket cenderung panjang, terutama pada jam sibuk, yang menimbulkan keluhan dari masyarakat. Setelah mengevaluasi, diketahui bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses dan dokumen yang harus dibawa, sehingga menyebabkan banyak yang harus mengulang antrian. Apa langkah yang paling efektif bagi petugas untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi waktu tunggu di loketnya? Nah, kita teman-teman ini hampir sama seperti itu oleh yang tadi, tapi beda pemecahan masalahnya. Yang A, menambah jumlah loket layanan agar antrian lebih cepat terurai. Atau B, meminta masyarakat datang lebih awal dengan membawa seluruh dokumen. Ini kita nggak bisa ngatur orang ya teman-teman, karena ini bukan yang harus kita bagikan. Karena kan kebutuhan orang kan nggak pagi semua kan. Jadi option B nggak akan kita pilih, option A nggak akan kita pilih.
Option C, membuat sistem informasi online yang memberikan informasi lengkap. Good teman-teman, terkait syarat dan prosedur. Ini bagus teman-teman. Jadi ini padu padannya kayak yang nomor yang sebelumnya, panduan. Nah, panduan ini dia didistrak lagi beberapa kalimat menjadi apa? Menjadi memberikan informasi lengkap terkait syarat dan prosedur serta daftar dokumen yang harus dipersiapkan. Ini salah satu panduan teman-teman yang dapat diakses sebelum dia datang. Nah, kalau yang C ini paling tepat optionnya, kita nggak akan pilih yang A dan B ya. Nah, kita coba lihat yang D dan E. Yang D, mengadakan pelatihan rutin bagi petugas. Ini enggak, karena di sini bukan SDM-nya yang rendah, tapi yang kita kasih masalah itu adalah informasi yang tidak tersampaikan dengan lengkap. Mereka jadinya bingung. Yang E, membatasi jam pelayanan, itu pasti nggak akan kita pilih. Justru itu akan menambah masalah. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C, merupakan solusi yang paling efektif dalam konteks ini. Dengan sistem informasi online, masyarakat bisa memperoleh informasi penting terkait persyaratan layanan sebelum datang ke kantor, sehingga mereka lebih siap dan waktu pelayanan di loket bisa lebih efisien lagi. Langkah ini membantu mengurangi antrian dan waktu tunggu tanpa harus menambah loket atau membatasi waktu layanannya. Jelas opsi C paling ini banget teman-teman, paling terlihat mencolok karena dia membuat informasi sistemnya sendiri sehingga bisa diakses oleh masyarakat sebelum dia datang. Option ini paling bagus. Nah, kita lanjut lagi di step soal berikutnya ya. Ya teman-teman, di soal nomor 5, seorang penata layanan operasional di Kecamatan Y sering menghadapi situasi di mana masyarakat datang untuk mengurus dokumen administrasi, tetapi tidak membawa dokumen yang diperlukan karena kurangnya informasi yang jelas tentang persyaratan. Hal ini menyebabkan masyarakat harus kembali lagi, yang menambah beban kerja petugas dan waktu tunggu di kantor. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai persyaratan dokumen? Lihat teman-teman dengan jelas, dengan teliti apa masalah yang ada di soal ini. Di sini teman-teman, saat pengurus dokumen administrasi tidak membawa dokumen yang diperlukan karena kurang informasi. Jadi harusnya ada 5 dokumen, ternyata dia cuma membawa 4 dokumen. Jadi dia bisa balik lagi, kemudian apalagi waktunya kan jadinya waktu tunggunya kan lama lagi, dari nol lagi. Nah, ini gimana nih solusinya kita sebagai penata layanan operasional kalau ada soal-soal kayak gini? Nah, kita lihat option A ya teman-teman. Memasang pemberitahuan di kantor kecamatan yang berisi daftar persyaratan dan kecamatan yang berisi daftar persyaratan untuk setiap jenis layanan. Good, itu bagus teman-teman. Itu berarti supaya orang lain pada tahu ya. Nah, option B, apakah ada yang lebih bagus lagi? Mengadakan sosialisasi dan menyebarkan informasi melalui media sosial serta website resmi kecamatan mengenai dokumen yang diperlukan untuk setiap jenis layanan. Wah, ini lebih bagus lagi. Kalau yang A hanya memasang pemberitahuannya di kantor kecamatan, itu kan berarti orangnya sudah datang duluan ya teman-teman. Jadi malah dia justru tetap balik lagi gitu. Jadi option A nggak akan kita pilih. Option B bagus teman-teman. Ini menyebarkannya melalui medsos. Itu kan kalau medsos jelas bisa diakses oleh semua masyarakatnya. Kemudian di website pun udah bagus juga, website resmi, tidak hanya saja masyarakatnya tapi orang luar yang memang tidak barangkali perantau gitu, pengen tahu layanan untuk surat pindah dan lain sebagainya. Itu kan berarti di website resmi kan berarti itu sudah dicantumkan sebagai layanan legal teman-teman. Jadi supaya bisa diakses langsung oleh masyarakatnya. Option B bagus banget. Kita coba option C, D, dan E ya, barangkali ada lawan lagi di option B ini. Yang C, membatasi jumlah layanan harian agar petugas memiliki waktu lebih banyak untuk menangani masyarakat yang tidak membawa dokumen lengkap. Ini malah nantinya masyarakat nggak pada tahu. Makanya kan pengen supaya masyarakat sebelum ke instansi kita itu udah tahu dulu yang harus disiapinnya apa supaya cepat. Nggak akan kita pilih option C. Yang D, memberikan pelatihan khusus bagi petugas. Gak akan kita pilih juga. Ini bukan tentang SDM pegawainya, tapi ini tentang informasi menyeluruh untuk si masyarakatnya. Mengirim surat ke masyarakat yang sering menggunakan layanan. Ini malah teman-teman bagus sih sebenarnya langkahnya mengirim surat, tapi nggak efektif ya. Kan kita nggak tahu juga yang akan masuk di layanan yang membuat dokumen layanan kita tuh barangkali itu orang baru, jadi kan tetap gak akan efektif karena orang baru nggak tahu bahwa adanya persyaratan tambahan atau persyaratan yang emang
sertakan di dalam pelayanan yang akan dibuat oleh si masyarakat tersebut. Jadi option A nggak akan kita pilih. Ini udah bagus banget. Option B itu adalah mengadakan sosialisasi dan penyebaran kepada masyarakat luas melalui medsos serta website resminya, sehingga semua masyarakat tuh tahu jenis layanannya seperti apa dan syaratnya seperti apa. Nah, karena penyebaran ini melalui media sosial dan website memungkinkan informasi dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Nah, ini kan teman-teman bagi fleksibel ya. Dan terukur nih teman-teman, karena terutama sebelum mereka berkunjung ke kantor dapat mengurangi kesalahpahaman mengenai persyaratan layanan dan mengurangi kunjungan ulang yang tidak perlu, sehingga layanan lebih efektif dan efisien. Cari yang paling efektif dan efisien waktunya, jangan menambah masalah yang baru. Kemudian kalau masalahnya X, ya disolusinya adalah X, jangan masalah X solusinya adalah Y. Ini masalahnya adalah informasi, bukan pemberian pelatihan bagi SDM pegawainya. Seperti itu ya. Teman-teman, jangan sampai disia-siakan di tahun 2024 ini untuk bisa lulus jadi ASN P3K. Silakan kita di soal pemasaran masalah soal yang lainnya, trik jawab yang lainnya, pembahasan soal yang lainnya berbut dengan video pembelajarannya. Tonton ikuti kelas P3 teknis bersama kami, tinggal WA admin aja, ada di pojok kiri atas dan posternya pun ada. Silakan kita bisa langsung bedah soal-soal setiap malam di soalnya langsung, dan itu menarik banget untuk teman-teman semua. Silakan ikut yang batch 2 ya, jangan sampai telat dan ketinggalan. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini, yang membagikan, dan jangan lupa di subscribe juga, lulus ASN P3K. Terutama yang teman-teman masuk kelas kami harus siap banget untuk menjemput ASN bersama. Terima kasih, dadah.